Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini Peta Islam kembali hadir untuk mengulas tema yang masih berkaitan dengan yang kemarin, yaitu tentang perang, yaitu kaitannya perang antara Hamas Palestina dengan Israel. Karena memang peristiwa ini sepanjang masa ini sepertinya masih terus bergulir seperti itu antara Palestina dan Israel ini. Tentunya pada malam hari ini saya dengan Ustadz Adib Susila Sirat ingin membahas kaitannya dengan situasi terkini dan mungkin dari sudut pandang ilmu seperti itu kita bahas. Tetapi jangan lupa seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa untuk berkomentar atau nanti bisa bertanya seperti itu. Oke, Pak Adib, kira-kira seperti apa ini yang mau kita bahas ini untuk menyambung dari video yang terakhir kemarin, Pak Adib. Monggo silakan, Pak Adib. Perang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para sahabat peta sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita baru saja mendengar pada tanggal 22 November ini, alhamdulillah ada berita dari Timur Tengah tentang gencatan senjata ya, supaya walaupun gencatan senjata konon hanya beberapa hari, gencatan senjata sementara, bantuan kemanusiaan ini bisa untuk dibuka gerbangnya di perbatasan dengan Mesir ya, sehingga dari seluruh dunia Islam yang membantu ini sudah antri ya berhari-hari ini, karena kasihan terutama kalau masalah makanan ini kan ada expired ya, kalau nanti terlalu lama kan tidak bagus juga. Dan untuk membicarakan masalah perang ini kita berusaha mendiskusikan dengan masalah perang dalam arti membuka cakrawala kita, wawasan kita, agar perang ini tidak terlalu sempit kita maknai ya. Itu Mas Ain. Jadi perang ini sebetulnya dalam konteks zaman apapun itu sebetulnya sangat wawasannya kita perlu kita buka, sehingga sangat penting untuk dipahami. Contoh yang terakhir itu dalam konteks Indonesia ya, baru saja memperingati Hari Pahlawan 10 November. Itu temanya adalah Hari Pahlawan itu dengan semacam slogan ya, slogan atau simbol. Tagline-nya sekali lagi, semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ya. Memerangi kemiskinan dan kebodohan ini tentu saja akan abadi ya, akan abadi, karena setiap generasi lahir ini tidak boleh lagi terjebak ke dalam masalah kemiskinan dan masalah kebodohan. Jadi itu Mas Ain. Jadi memahami perang dengan lebih luas ini harus ya, wajib kita diskusikan, karena
jangan sampai kita terjebak memahami perang ini terlalu sempit ya. Kemudian hanya memahami jihad juga hanya perang gitu. Seolah-olah Islam itu terlalu kental dengan nuansa kekerasannya, sehingga orang-orang non Muslim itu takut, sehingga wajah Islam itu menjadi wajah yang keras, radikal, terus ekstrim, teroris dan sebagainya. Itu Mas Zain. Iya. Kita perluas wawasannya tentang perang itu. Jadi kalau kaitannya dengan perang yang ada di Timur Tengah itu, Pak Dip, itu saya penasaran nih Pak Dip dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu loh Pak Dip, yang kaitannya dengan Israel itu, dengan Yahudi itu kan bagaimana, apakah mereka itu memang akan selalu memusuhi umat Islam sampai kiamat, katakanlah seperti itu, atau bagaimana nih? Apakah pernah melihatnya seperti apa ya? Kalau kita lihat di media sosial seperti YouTube ya, itu beberapa komunitas Yahudi justru yang biasanya pakai pakaian hitam, topi hitam itu. Oh iya. Itu justru mendukung Palestina. Justru mendukung Palestina kalau Yahudi yang beribadah seperti itu. Jadi di sini mereka mengidentifikasikan dengan Yahudi yang pro Palestina dan menganggap Israel itu sebetulnya semacam kamuflase dari Zionis gitu, mengatasnamakan Israel, padahal mereka nggak sepakat itu. Mereka Yahudi itu nggak sepakat. Jadi istilah Israel itu kan sebetulnya kalau mengacu kepada sejarah, Israel itu julukan ya, atau nama alias dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anaknya dari sekaligus mengingat ini, Nabi Yakub anaknya dari siapa, Mas? Ishak ya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya beberapa anak, yang terkenal itu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ismail itu nanti kemudian menjadi turunan-turunan yang di Arab Timur Tengah ya. Sementara yang dari Ishak ini menurunkan Yakub, dan dari Yakub ini kemudian lahir 12 anak ya. 12 anak. Karena Yakub ini kemudian mendapat julukan sebagai Israel, anak-anak Yakub yang 12 ini disebut dengan Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu keturunan dari Israel alias Yakub. Yakub ya. Ya, Bani Israel itu keturunan Yakub. Sementara dari 12 anak-anaknya Yakub ini salah satunya bernama Yahuda. Nah, si Yahuda ini kemudian mempunyai anak keturunan juga menjadi banyak, dan kemudian mengacu kepada Bani Yahuda ini menjadi Yahudi ya, gitu. Jadi Yahudi itu anaknya Israel. Berarti lebih tua Israel itu Pak. Lebih tua Israel. Jadi Yahudi ini salah satu anak Israel. Sedangkan Bani Israel itu anaknya Nabi Yakub. Semuanya. Jadi kalau dari garis Nabi Yakub berarti Bani Yahudi ini cucu ya. Cucunya. Berarti termasuk Yusuf itu juga Bani Israel ya Pak? Israel. Yusuf itu salah satu anaknya dari Yakub kan? Iya, Bani Israel berarti ya Pak?
Bani Israel, ya, Bani Israel. Berarti kalau yang disebut di dalam Al-Quran itu Bani Israel itu ya anaknya Yakub itu ya yang dimaksud Pak Adib. Berarti Bani Israel itu kan berarti kan anaknya Yakub sampai ke turun-turunannya gitu ya Pak Adib? Iya. Hmm. Ya keturunan Bani itu kan artinya kalau di sini bahasa gampangnya itu terah toh. Terah ya. Terah misalnya ya terahnya siapa itu kan sampai cucu generasi ke berapapun terahnya kan ke situ. Jadi antara Bani Israel, Bani Yahudi, dan kemudian Bani Ismail nanti Arab ya. Yang menjadi Arab itu sebetulnya satu mbah. Nama mbahnya ya Ibrahim. Sehingga terkenal sekali bahwa Ibrahim itu mbahnya para nabi. Karena semua bermuaraannya di situ. Berarti berasal dari. Berarti artinya yang dimaksud Al-Quran itu Bani Israel itu bukan mengacu kepada Israel sekarang itu bukan ya Pak Dev? Bukan. Beda. Sekarang itu juga Yahudi sekarang dengan Yahudi yang dimaksudkan di Quran itu beda. Tapi ada ininya, ada intersection namanya apa? Ada irisan, tetapi tidak bisa dikeriaman. Sehingga nanti kalau dalam pemetaan ya ini berdasarkan pengalaman sejarah juga, akhirnya yang entah itu Bani Israel atau Yahudi yang ganas itu nanti kelompoknya disebut dengan Zionis gitu. Zionis itu Yahudi jadi, yang ganas. Yang ganas, yang apa? Ada banyak Yahudi, ada Bani Israel yang apa? Ngepro kepada Palestina itu ada banyak juga. Gitu. Nah kemudian yang lebih penting lagi dalam meluaskan wawasan kita dalam memahami apa makna perang itu dan aplikasinya dalam kenyataan itu, kita terutama kalau kita kembalikan kepada semangat dari pahlawan itu memerangi kemiskinan kebodohan itu kan cenderung abadi tiap saat, karena setiap lahir generasi kan harus terbebas dari masalah kemiskinan dan juga kebodohan. Dan yang penting ketika kita membicarakan masalah kemiskinan dan kebodohan ini dalam upaya memerangi itu adalah perang pemikiran, Mas. Jadi perang yang tidak fisik gitu loh. Nah ini nanti kalau di dalam medsos ini ada yang namanya pasukannya itu namanya Basar. Bikin hoa itu peluru-pelurunya itu bom-bomnya itu jadi viral padahal berita bohong itu perang pemikiran itu akhirnya jadi di situ aplikasi. Kelihatannya bahkan ada yang lebih mengerikan ya Pak Dip. Secara teknis itu saya pernah melihat itu akun satu orang itu di kamarnya itu penuh HP gitu, jadi punya akun misalnya 100 atau 200 akun gitu. Pernah lihat kan gitu? Ada yang gitu, jadi HP-nya tuh digandul-gandul di kamar gitu. Jadi kalau sekali nyerang ngelele itu ya langsung jus gitu banyak itu. Iya, membuat mindset orang jadi berubah gitu ya Pak Dewa. Bikin mindset itu. Iya. Nah, termasuk kalau mau itu dibisniskan ada yang jual akun itu dulu kan pernah ada. Iya. Sekarang masih enggak ada enggak? Masih ada. Jual akun. Jual akun. Masih. Ya? Masih. Terus subscribe itu loh. Iya, jual beli subscribe jual beli itu. Karena akunnya banyak sehingga bisa untuk menambah follower, menambah subscriber gitu, terus. Berarti dengan adanya itu termasuk
perang. Berarti dengan adanya perang yang terjadi misalnya Israel dan Palestina itu kan ada perang lain yang mengikuti ya Pak Dip ya. Misalnya ya kayak seperti perang informasi itu jadi ikut kan, perang informasi, nanti perang pemikiran, perang yang lain tuh nanti ikut semua Pak Dip. Iya, termasuk ekonomi, Mas. Memboikot itu nanti perang dagang itu. Oh iya, perang dagang. Iya, perang dagang nanti barang-barang tertentu ini katanya berafiliasi dengan Israel, terus diharamkan. Padahal nanti sebetulnya itu hanya perang dengan pesaingnya gitu. Belum tentu benar-benar itu kan susah kita mencari dalam situasi carut-marut peperangan di medsos itu untuk mencari mana yang benar-benar objektif dan mana yang benar kan tidak mudah, Mas. Iya. Ya seperti peperangan yang betul-betul di di sebuah pertempuran itu kan kadang-kadang nggak ngerti siapa kawan siapa lawan kan. Ada cerita juga beberapa tentara Israel itu nembak temannya sendiri gitu. Ibaratnya kalau dalam sepak bola itu kan kadang-kadang ada gol bunuh diri, Mas. Iya. Iya. Terus saya pernah lihat salah satu YouTube itu roket yang dari misil dari Israel itu mau ngebom di Gaza ternyata balik malah berputar balik ke Israel sendiri. Itu kan lucu juga. Tapi ada kejadian-kejadian seperti itu yang di luar rencananya manusia. Di perang itu tidak mudah. Kalau kaitannya Pak Dip, kaitan dengan macam-macam. Kalau kaitannya dengan ini Pak Dip, saya ingin menghubungkan perang antara Israel dengan Palestina ini saya hubungkan dengan surat Al-Fil itu Pak Dip. Surat Al-Fil itu yang ya itu kan perang juga kan itu. Kisahnya perang juga. Nah, itu kan ada semacam burung ababil itu Pak Dip. Nah, dalam konteks perang ini apakah hubungannya gimana? Apakah burung ababil yang diceritakan dalam surat Al-Fil itu apakah bisa muncul atau itu hanya sebuah metafor atau seperti apa Pak Dip kira-kira yang kalau dihubungkan? Ya, kalau yang paling penting dalam membaca kitab suci, membaca Al-Quran itu jangan sampai wawasan kita itu terlalu sempit gitu. Sebab kalau terlalu sempit, misalnya itu hanya cerita masa lalu, tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad gitu misalnya. Itu menjadi seakan-akan Al-Quran itu jadi kita pensiunkan menjadi hanya dongeng gitu ya Pak. Yang masa lalu hanya cerita dongeng gitu. Padahal hudalinas petunjuk bagi manusia dan manusia saat ini terutama wabil akhirati hum yuqinun itu harus diterjemahkan keyakinan tentang masa depan gitu. Tidak terus harus bablas akhiratku mesti mati dulu baru ada akhirat, enggak. Kalau akhirat itu adalah masa depan, zaman akhir. Kadang kalau untuk menekankan zaman akhir agar tidak disalahpahami sebagai setelah kiamat itu zaman mutakhir gitu. Zaman mutakhir itu tidak harus nunggu kiamat. Mutakhir. Setiap zaman itu ada mutakhirnya. Itu artinya masa depan. Nah, kalau wawasan kita sudah kita buka memahami Al-Quran ini sebagai informasi tentang masa depan, berarti walaupun katakanlah secara sejarah peristiwa Ashabul Fil ini sudah pernah terjadi, tetapi dia itu untuk memberi sorotan kepada masa depan manusia agar mempunyai petunjuk, mempunyai guidance. Apakah kalian
tidak memperhatikan, kan harusnya diterjemahkan seperti itu, bukan kamu melihat, bukan. Memperhatikan artinya tidak harus melihat secara fisik, tapi memperhatikan secara intelektual, secara pemikiran. Dan kemudian kalau sudah kita lebarkan, luaskan wawasan kita, maka berbagai macam istilah yang dipakai Al-Quran kemudian itu jangan dipahami sempit, misalnya alpil langsung gajah gitu. Ya, karena sulit. Coba kalau ada yang sempat dari pemirsa dilihat urayanya dari Buya Syakur Yasin tentang alfil, bagus itu wawasannya. Jadi yang jelas kalau dalam kategori binatang ya, fil itu menunjukkan sesuatu yang besar gitu. Yang besar. Jadi pasukan bergajah itu artinya sebuah pasukan yang besar gitu. Jadi kalau misalnya mau dihiperbol lagi namanya raksasa ya. Pasukan raksasa, serangan raksasa. Tidak terus diterjemahkan raksasa itu buto. Bukan, maksudnya besar itu sekian batalion, sekian skuadron dan sebagainya. Jadi besar, pasukan besar, banyak sekali, gitu kan, besar. Juga misalnya kayak kalau di pasukan modern sekarang, yang namanya tank, pancor yang gede-gede, yang itu kan kalau mau di gado-gado ya ada belalainya itu. Iya, tapi kan kita Israel kan juga bisa selalu sempit seperti itu. Iya kan, bisa merepresentasikan juga Pak Dep. Kadang-kadang ya. Kalau Israel yang di belakangnya ada Amerika, Inggris, Prancis itu kan juga bisa merupakan pasukan yang besar Pak Dep. Yang kekuasaannya besar. Betul, iya besar. Makanya ada istilah negara besar gitu. Negara besar itu apa Mas? Ya kadang-kadang mungkin kalau secara pulaunya mungkin besar Indonesia, tapi Inggris, Prancis itu disebut dengan negara besar bukan karena besar wilayahnya. Kalau besar wilayahnya kalah sama Indonesia. Tapi negara besar dia itu, besar kemampuannya ya, besar ekonominya, besar pengaruhnya, dan besar-besar yang lain. Nah, itu berarti masih ada hubungannya Pak Dep. Ya. Alfil tadi dengan situasi kondisi saat ini Israel itu kan juga nyambung gitu loh, maksudnya dengan Alfil tadi gitu. Ya justru harus nyambung karena apa? Karena Quran ini berfungsi untuk memberikan pencerahan. Kalau sekedar dongeng sejarah masa lalu, kita nggak punya pencerahan, ya akhirnya orang nggak akan kembali ke Quran untuk menatap masa depan karena merasa nggak tercerahkan. Sehingga kalaulah kita sudah bisa memaknai Ashabul Fil ini sebagai sebuah pasukan raksasa, pasukan yang besar gitu. Kemudian panggilan ababil ini jangan serta-merta burung ya. Sesuatu yang berterbangan. Apalagi dalam konteks zaman ini ya, yang berterbangan itu apa? Rudal, pesawat. Pesawat terbang, bisa rudal, bisa misil, bisa peluru, bisa yang paling itu drone. Drone itu bisa dikendalikan dari tempat tidur di rumah, dari kamar gitu. Punya drone ribuan gitu, terus disebarkan ini kan
Ya, ya. Hmm. Bahkan kalau yang viral akhir-akhir ini perang biologi ya, itu nyamuk itu diternak sedemikian rupa terus sampai jutaan itu disebarkan. Iya, iya. Coba diamati di seperti mantan Menteri Kesehatan Dr. Fadila Supari, terus yang polisi Dharma Pongrekon, terus ada profesor siapa itu sekarang bagi mereka yang paham itu gawat juga, itu pasukan-pasukan yang kadang-kadang kita nggak, sebagai masyarakat awam nggak nyongko ya, nggak menyangka itu bahwa nyamuk itu bisa diternak sedemikian rupa terus diinjeksi dengan apa ya, bakteri apa virus gitu, terus disebarkan gitu. Konon untuk memberantas nyamuk DBD itu dengue itu apa? Demam berdarah. Tapi kan siapa yang tahu bahwa itu sebetulnya adalah pasukan-pasukan jahat yang untuk menyebarkan. Nah ini kan, wah ini satu lagi kita yang kadang-kadang sulit juga, perang informasi. Perang informasi itu luar biasa itu. Sampai akhirnya kita nggak tahu mana kawan, mana lawan, mana informasi yang benar, mana informasi yang sekedar untuk mengeruhkan suasana, untuk memancing, wah macam-macam. Perang informasi itu paling sulit itu. Apalagi sekarang teknologinya, informasi itu ya, teknologinya sudah maju seperti ini. Ya, mungkin. Ya, apalagi dengan teknologi yang sekarang ini ya, semuanya sudah serba HP, dari anak-anak sampai kan informasinya udah nggak bisa dibendung lagi. Dan satu lagi Mas, apa yang pernah disampaikan ini melalui hadis, dan katanya hadis itu lemah, tapi ada yang berpendapat walaupun hadis itu secara sanad perawiannya itu lemah, tapi secara konten, secara sanad matannya, walaupun sanadnya lemah, matanya itu bagus gitu. Mungkin jangan pernah dulu waktu di madrasah itu hafal ya, rojana minal jihadil asghar ila jihadil asbar, minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil, nanti akan bertemu dengan perang yang besar. Apa itu ya Rasulullah? Perang yang lebih besar dari perang-perang itu adalah perang melawan hawa nafsu, yaitu mengkontrol, menaklukkan diri kita, ego kita. Dan diri kita, ego kita itu yang paling sulit itu adalah perang melawan hawa nafsu itu ya, ada itu musuh yang paling sulit itu musuh dalam selimut, ya diri kita sendiri. Sehingga kalau diri kita sendiri itu tidak terkelola dengan baik gitu ya, kalau dengan perang-perang yang dengan senjata, dengan fisik itu ya akan susah. Karena menaklukkan diri sendiri saja tidak bisa gitu. Berarti artinya memang perang itu secara apa ya, yang harus kita perang ya. Kalau kaitannya dengan perintah yang kemarin itu diwajibkan berperang, itu yang dimaksud perang yang mana itu Pak Adip? Ataukah mencakup segalanya atau kewajiban perang untuk? Ya kalau kita lihat Al-Quran, sekali lagi Al-Quran sebagai kitab suci yang berlaku sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Dan Al-Quran sendiri memperkenalkan istilah qital yang fi'il amarnya itu uktul, itu tidak hanya perang fisik,
Ada nanti misalnya wa qala Musa biqaumihi ya qaumi, nah itu uktulu anfusakum, nah gitu. Itu kalau yang menerjemahkan kemudian secara perang fisik, bunuhlah diri kalian, bunuhlah dirimu, kan lucu. Iya. Sehingga kutiba alaikumul qital itu berdasarkan ayat ini bisa diterjemahkan bukan hanya perang fisik. Ya. Buktinya ayat itu kaitannya dengan uktulu anfusakum. Anfus itu bukan fisik, bukan pribadi yang fisik gitu. Karena kalau fisik nanti untuk bertobat itu harus bunuh diri. Iya. Nah, itu lanjut aja kan waktu bila bariku waktu anfusakum kan. Berarti tetap harus tahu konteks ya Pak Dip ya. Keterangan dalika khairul lakum inda barikum, kan lucu. Berarti tetap harus tahu konteksnya ya Pak Dip. Iya. Betul. Bukan berarti setiap qatala atau uktul itu kemudian harus tidak fisik. Ya pada konteks tertentu fisik itu sudah penting juga. Nah, demikian juga dengan kata jihad. Jihad itu memang bisa berarti perang, tapi tidak semua jihad itu harus perang gitu. Iya. Dalam arti perang fisik. Karena arti yang lebih dasar itu jihad itu kan bersungguh-sungguh. Iya. Menjadu finanan dianahum sebulan. Jadi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu bisa perang fisik, bisa belajar, bisa perang memberantas kemiskinan, artinya serius. Iya, serius. Oke. Jadi harus luas kalau membaca Al-Quran itu. Kemudian dalam pemaknaannya juga lihat konteksnya. Gitu. Makanya saya pernah beberapa kali, dan ini mesti diingat lagi, ada 7 lapis membaca itu. Ya kan, 7 lapis membaca. Membaca itu tidak selesai dengan satu kilas atau keleraman. Harus ada lapisan-lapisannya. Iya. Oke Pak Dip, mungkin kesimpulannya Pak Dip, kita tentang perang ya. Ini kan jilid 2 nih. Kesimpulannya sekali lagi, ketika kita membaca tentang perang, kita wawasan kita harus diperluas dan konteksnya harus dipahami secara lebih cermat, lebih teliti, karena apalagi kalau sudah menyangkut masalah perang fisik itu, kalau nggak bisa eksperimen ya, nggak bisa eksperimen karena kalau sudah terlanjur secara fisik itu kita membunuh misalnya, itu sulit di di backspace, kalau sudah terdelit, kalau sudah fisik ya itu kan susah. Tapi kalau masih virtual, masih dalam pemikiran, itu kan bisa bisa direvisi, bisa diperbaiki gitu. Jadi sekali lagi yang paling penting dalam memahami perang ini adalah perang pemikiran, artinya mindset, artinya wawasan, artinya ilmu pengetahuan. Itu yang harus diluaskan, didalami, lebih dicermati dan diteliti. Soal nanti penerapannya di mana-mana itu sangat luas. Bisa kemiskinan, bisa jihad perang hawa nafsu, bisa ya segala macam lah. Jangan terlalu sempit. Iya. Itu saja kesimpulan. Oke Pak Dip, terima kasih sekali Pak Dip ini. Semakin luas ini wawasan kita tentang perang ya. Yang pokoknya para pemirsa peta itu ciri khasnya harus semakin luas setiap hari. Setiap menonton ini semakin luas, semakin dalam juga. Ya, artinya memang pengertian perang itu kita tidak menyalahkan yang perang fisik ya, tapi memang perang itu tidak hanya fisik saja gitu ya, agar kita bisa lebih nggak usah karena yang fisik juga ada. Iya.
Alhamdulillah ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Adib Sosial Siraj untuk memperluas wawasan kita ya, mengenai tentang perang ini ya. Tentunya memang perang itu tidak hanya masalah fisik, tetapi banyak ada perang informasi, perang memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, dan masih banyak lagi perang-perang yang memang itu harus sesuai konteks kita memahaminya seperti itu. Dan tentunya kalau kaitannya dengan Israel dan Palestina itu tadi ya, masalah Bani Israel tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Adib bahwa Bani Israel itu sebenarnya adalah Yakub ya, dari keturunannya Yakub seperti itu. Biar yang bagi yang belum tahu, biar bisa uh, lebih tahu dan nanti bisa mengecek lah istilahnya apa namanya, data-data informasinya seperti itu. Baik, mungkin saya cukupkan Pak Adib pada kali ini Pak Adib. Kita sambung lagi insya Allah minggu depan. Mungkin temanya nanti kita menyusul apakah masih mengenai tema tentang perang kaitannya dengan Palestina dan Israel ini, apakah itu nanti ada tema-tema yang sedang viral lagi atau kita susun tema-tema baru yang lebih sistematis seperti itu. Oke, gitu dulu sobat-sobat Peta Islam semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.